Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan diskusi seperti biasa yang insya Allah selalu istiqomah. Kedua, salawat serta salam tetap tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Dewan Budi untuk memimpin diskusi hari ini. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Gus Durian Unwahas yang telah perkenalkan. Nama saya Setiawan Budi. Saya sebagai koordinator persaudaraan lintas agama. Jadi mungkin saya mau cerita sedikit tentang persaudaraan lintas agama atau PELITA yang terbentuk pada bulan Juni 2016. Diawali dari satu peristiwa yang sebenarnya peristiwa yang tidak mengenakan yang dialami oleh Romo Aloysius Budi Purnomo pada saat itu, ketika selain Romo Budi sebagai tuan rumah tetapi juga Ibu Sinta Nuria Wahid. Bahkan kalimat-kalimat yang keluar itu menurut kami mungkin tidak etis lah dilontarkan kepada ibu negara. Jadi seperti itu. Nah, dari peristiwa ini akhirnya teman-teman sepakat untuk berkumpul dari perwakilan berbagai agama, kemudian ada teman-teman dari LBH Semarang juga, teman-teman dari Lembaga Studi Sosial dan Agama. Kemudian kami sepakat membentuk satu wadah ya. Jadi PELITA ini bukan organisasi, bukan lembaga, mungkin lebih tepat dikatakan jaringan. Jadi komunitas begitulah. Jadi kami hanya menghubungkan saja, menghubungkan antar organisasi, lembaga, komunitas maupun individu yang bergerak dalam isu-isu sosial keagamaan. Jadi seperti itu. Nah, ini perlu dipahami dulu tentang PELITA. Nah, setelah terbentuk pada tahun 2016 bulan Juni akhir, kemudian kami langsung melakukan audiensi tentu saja. Waktu itu kami sowan ke Bapak Kapolda, kemudian ke jajaran Intel Kampolda juga. Kami memperkenalkan diri, kemudian diskusi begitu, saling bertukar pikiran. Kemudian ke Wali Kota Semarang juga. Dan kami juga aktif melakukan kampanye-kampanye tentang toleransi, tentang pluralisme, tentang hubungan antar umat beragama. Termasuk dialog-dialog antar agama, kami gencar lakukan. Dan yang terakhir kami kerjakan, kami melakukan kegiatan kunjungan ke tempat-tempat ibadah. Jadi pesertanya bermacam-macam, jadi kebanyakan mahasiswa. Jadi ada yang dari Islam, dari Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu begitu. Kami ajak mereka berkeliling, berkunjung ke tempat-tempat ibadah yang ada di Semarang. Jadi kami mengunjungi Masjid Agung Jawa Tengah, kami mengunjungi gereja Katolik, kami mengunjungi gereja Kristen, kami mengunjungi kelenteng, kami mengunjungi wihara, kami mengunjungi pura. Dan tidak hanya sekedar mengunjungi, tetapi di kegiatan ini juga ada dialog, juga ada tanya jawab. Jadi teman-teman yang Islam semisal, yang awalnya takut masuk gereja, kan ada kan? Teman-teman, saya beberapa kali berjumpa dengan teman-teman Islam yang masuk gereja ini masih takut nanti macam-macam ya kan. Nah oke lah. Kemudian setelah mereka berkunjung, kemudian berdialog, ketakutan-ketakutan ini mulai sirna. Kekhawatiran-kekhawatiran mereka mulai pupus. Prasangka-prasangka mereka mulai luruh oleh dialog yang memang berasal dari sumbernya langsung, dari tokoh agamanya langsung, seperti itu. Begitu pula ketika kami ke pura, ketika kami ke kelenteng, bahkan kami pernah mengadakan kegiatan Anak Semarang Damai. Jadi kami mengajak anak-anak usia 6-10 tahun, kami mengunjungi ke kelenteng dan mereka belajar tentang tradisi dan budaya Tionghoa. Seperti itu. Wih, ada kucing. Kucingnya mau ngopi nih.
Ya, jadi seperti itu. Itu salah satu kegiatan dari Pelita ya, rekan-rekan semuanya. Nah, nanti kita ini aja lah, santai lah. Teman-teman mau tanya apa gitu, nanti kalau saya bisa jawab, saya bisa jawab. Seperti itu. Gitu, Mas. Baik, ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Yaman Budi tentang apa sih Pelita itu ya. Karena pada intinya kita bergerak dalam lingkup yang sama di sosial keagamaan. Ya. Oke teman-teman, masuk kepada sesi pertanyaan. Silakan apabila teman-teman memiliki pertanyaan bisa diajukan kepada Mas. Ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih. Berbicara mengenai ya udah kenalkan, nama saya Afid dari Fakultas Indonesia semester 4. Jadi terkait dengan toleransi agama ya, kalau melihat fenomena yang sekarang itu memang krisis kemanusiaan itu mungkin sangat sudah tidak lagi seperti itu. Toleransi kalau kita menengok dari flashback kemarin misalnya kayak ketika orang yang non muslim itu ingin menjabat sebuah jabatan, itu selalu dikaitkan dengan ras ataupun agama dan sebagainya. Nah, yang jadi permasalahan itu sebenarnya ketika agama itu ada, agama itu sebagai perdamaian yang sering kali ditanyakan. Mengapa agama itu malah menjadi momok yang menakutkan manusia? Lalu yang menjadi keresahan saya itu mengapa humanity above religion itu sudah sekarang bahwa kemanusiaan itu di atas agama. Nah, itu untuk saat ini yang sebenarnya hal sederhana apa sih yang mungkin bisa kita lakukan itu. Lalu yang kedua adalah apakah ini menjadi kesalahan dari pemerintah ataukah seperti apa? Karena di pendidikan pun itu sekarang sudah dicanangkan adanya karakter 18 karakter yang salah satunya adalah toleransi. Nah, akan tetapi kenapa itu belum maksimal? Kekerasan di mana-mana masih ada. Terus apakah yang memang minoritas dari agama itu sendiri memang harus harus patuh terhadap yang mayoritas, padahal kita punya nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Jadi mungkin itu kenapa agama itu selalu dijadikan sebagai senjata untuk menghalalkan segala cara gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Langsung dijawab aja ya. Yeah. Dengan Mas siapa tadi, maaf? Mas Hafid. Hafid. Nah, sebenarnya semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Jadi hubungan agama ini kan mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan juga dengan sesamanya. Nah, ini yang perlu dipahami terlebih dahulu. Nah, tugas masing-masing pemeluk agama ini sebenarnya adalah menjadi jembatan dialog. Ketika ada konflik, dia menjadi penengah, menjadi mediator dan lain sebagainya seperti itu. Nah, persoalannya sekarang ini memang ada oknum-oknum tertentu yang tidak menciptakan jembatan, tetapi mereka justru membangun tembok, membangun sekat-sekat. Jadi ketika ada orang yang berbeda agama, kemudian mulai muncul pertanyaan-pertanyaan, mulai muncul kekhawatiran-kekhawatiran, seperti yang baru saja kemarin terjadi di Kota Gede Jogja, ya kan? Ini kan polemiknya sampai sekarang. Bahkan tadi pagi dari Pelita sudah mengeluarkan pernyataan sikap terkait apa yang terjadi di Jogja. Jadi seperti itu. Jadi pemahaman tentang toleransi ini menurut saya belum begitu mengakar ya. Saya tidak tahu kenapa, dan ini menjadi PR bersama kita
Dan rencananya nanti kami dari Pelita juga akan mendiskusikan kenapa kok masyarakat di tingkat akar rumput ini masih mudah tersulut, masih mudah terprovokasi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kasus yang ada di Kota Gede, itu kan sebenarnya si korban ini, almarhum ini kan beliau adalah tokoh yang cukup terpandang di kampung itu kan. Meskipun beliau seorang Katolik, istrinya juga aktif di dalam kegiatan bermasyarakat. Nah, kemudian masalah mulai muncul ketika ada provokasi. Nah, provokasi ini biasanya bisa datang dari luar atau dari masyarakat setempat yang belajar tentang ilmu-ilmu agama, tetapi mungkin ke kanan-kananan seperti itulah. Nah, akhirnya dia menularkan apa yang dipelajarinya itu kepada masyarakat di sekitar, hingga akhirnya menyulut emosi dan terjadilah tindakan intoleransi. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita paham akan tugas kita sebagai seorang manusia yang menghargai sesama ciptaan, sebagai seorang pemeluk agama yang memang benar-benar tahu dan mau menjalankan apa yang menjadi perintah agama kita, pasti tidak akan ada hal-hal semacam itu. Karena kita semua ini punya tugas menjadi jembatan-jembatan, tidak menciptakan tembok-tembok atau sekat-sekat. Oke lah, di forum internum kita, masing-masing kita boleh radikal ya. Saya meskipun saya sering main ke masjid, saya sering berkunjung ke pura, berkunjung ke wihara, tetapi saya tetap memegang teguh keimanan saya, bagi saya pribadi. Jadi kita boleh radikal, tapi radikal kita ke dalam. Nah, jangan radikal ini dibawa keluar. Nah, kalau dibawa keluar akhirnya apa? Timbul gesekan-gesekan dengan orang-orang yang berseberangan pendapat, berseberangan paham dengan kita yang berbeda agama seperti itu. Nah, di forum eksternum kita harus inklusif. Kita harus mau membaur dengan orang-orang yang berbeda agama maupun kepercayaan. Nah, kuncinya di situ. Nah, sekarang ini kan sekat ini mulai bias ya. Jadi agama yang semestinya kita hadirkan di ranah privat kita, urusan kita dengan Sang Pencipta, ini ditarik keluar menjadi masuk ke dalam ranah publik, mulai masuk ke dalam seleksi pegawai negeri lah, terus seleksi karyawan dan lain sebagainya. Bahkan ini menjelang Natal mulai muncul spanduk-spanduk yang tidak memperbolehkan merayakan Natal di luar tempat ibadah yang semestinya. Nah, ini kan sebenarnya kekhawatiran kita bersama. Bangsa ini kan dianugerahi kebinekaan ya, pluralisme, ribuan suku dengan masing-masing budaya dan bahasanya, dan tentunya juga ada 6 agama dan ratusan bahkan mungkin ribuan kepercayaan. Kalau masing-masing menonjolkan egonya, masing-masing menganggap bahwa apa yang diyakininya sebagai satu kebenaran mutlak, di mana ketika dia berjumpa dengan orang yang berbeda keyakinan dengan dia, maka dia menjadi tidak sepaham dan lain sebagainya, dan memaksakan keyakinannya itu ya selesai. Oleh karena itu pentingnya Pancasila itu di sini. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini bukan berarti terus memaksakan agama-agama suku ya, yang mungkin punya konsep Tuhan yang berbeda-beda, yang masing-masing sesuai dengan keyakinan mereka, harus melebur menjadi seperti apa yang diyakini oleh agama-agama yang kita kenal selama ini ya, dalam arti agama-agama formal ya, yang lebih dulu diakui oleh pemerintah. Sila pertama itu mengadopsi semua agama dan kepercayaan. Seperti itu. Baik, itu apa ada pertanyaan? Ya mungkin memang benar. Lalu mungkin bagi saya apa sih mungkin hal sederhana apa sih yang mungkin bisa kita lakukan untuk setidaknya bisa mengembalikan dari krisis kemanusiaan itu sendiri. Mungkin itu sih saya. Ya kalau menurut saya kita ciptakan jembatan-jembatan itu, ruang-ruang dialog, ruang-ruang perjumpaan. Jangan menjaga jarak, jangan menciptakan tembok-tembok. Kuncinya sih di situ sih kalau menurut saya. Toleransi ini kan hubungan timbal balik kan.
bukan terus yang satu seperti ini yang kemudian yang lawannya yang berbeda dengan dia kemudian disuruh mengalah, itu kan tidak seperti itu. Jadi hubungan timbal balik kan, saling menghormati kan. Bukan terus karena ada satu kelompok yang mungkin secara kuantitas lebih besar dari kelompok yang lain, kemudian kelompok yang lebih kecil jumlahnya ini kemudian harus mengalah. Kan tidak seperti itu. Jadi ada hubungan timbal balik, saling menghormati seperti itu. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan tentang tadi agama dengan dan disinggung terkait Pancasila. Pancasila pertama adalah Tuhan yang Maha Esa. Sebenarnya ada beberapa orang yang mengaku Islam tapi merasa agama Islam itu paling benar. Ada beberapa aktor juga yang mengaku Kristen, agama Kristen ini paling benar. Terus ada yang mengaku Katolik, agama Katolik ini paling benar. Berarti cara pandang pribadi aktor-aktor atau orang-orang yang beragama ini kan masih menjelekkan atau menganggap agamanya yang paling benar. Ini yang sering terjadi. Sebenarnya agama kan tidak ada yang saya rasa semua agama itu benar karena disinkronkan dengan negara yang Pancasila yang tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kalau masalah kemanusiaan yang seterusnya keadilan sosial ini sudah dibahas di dalam inti sebuah agama. Terus langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan para pemuda ini melihat kondisi, contoh kecil, keegoisan seorang agama, seorang yang contoh saya orang Islam, saya menganggap bahwa Kristen itu tidak benar, yang akan masuk surga nanti, surga atau apapun itu yang dijanjikan, kita juga belum pernah merasakan semua. Itu yang masuk surga adalah agama Islam, terus agama Kristen. Yang masuk surga nanti hanya agama Kristen. Nah, padahal agama itu mengajarkan kebaikan semua selama ini, tapi ya dari kalangan pemuda sendiri melihat masuk ke dalam Katolik tadi yang disampaikan Mas Di, masuk ke dalam gereja, ke dalam tempat ibadah Konghucu dan lain sebagainya, infil, takut, infil dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah pemuda ke depan ini seperti apa? Perbedaan agama itu menjadi kericuan hari ini, itu baru agama, belum perbedaan pandangan, pola pikir. Orang Islam dengan orang Islam sama-sama mengkafirkan, ini kan hanya perbedaan pandangan. Nah, sebenarnya ketika kita bisa menjalankan Pancasila, terutama ketuhanan yang Maha Esa, menjalankan agama masing-masing sesuai aturan-aturan atau anjuran-anjuran agama, saya rasa Indonesia ini akan damai. Ini yang langkah-langkah pemuda hari ini yang harus dilakukan ke depan seperti apa? Melihat kondisi politik membawa agama, keperbedaan politik, satu di Nasdem, satu di PKB, berantem dengan sendirinya. Ini berarti persatuan Indonesia kan belum terjadi. Nah, ini pemuda-pemuda, mahasiswa atau masyarakat ini harus benar-benar, ayo kita menjaga persatuan ini. Nah, langkah-langkahnya ke depan seperti apa? Langsung saya jawab aja pertanyaan dari Mas Lukman. Ya, itu memang menjadi tantangan kami juga yang di Pelita juga, karena memang agak sulit untuk melibatkan para pemuda untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kampanye-kampanye toleransi. Memang masih sulit, karena tidak tahu, mungkin bagi mereka berpikir, wah ini merepotkan, ngomong agama itu ngomong soal langit, soal yang berat-berat, ya kan. Anak-anak muda sekarang kan pengennya yang enak-enak, ya kan, ngomongin soal Blackpink gitu, mereka senang banget pasti. Nah, jadi gimana ya, kami sedang meramu bagaimana membuat satu kegiatan-kegiatan yang bagi anak-anak muda ini tidak terlalu asing begitu. Mungkin kemasannya biasanya kalau di Pelita ini kami suguhkan ini pentas-pentas kesenian, jadi tarian-tarian,
dari teman-teman Hindu menampilkan tarian Bali dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu pun juga masih belum bisa ini ya, merangkul untuk segmen anak-anak muda dalam jumlah yang sangat besar. Nah mungkin yang perlu dibangun adalah kesadaran mereka bahwasanya menjaga toleransi, menjaga keutuhan NKRI ini juga merupakan tugas dari anak-anak muda ini. Mereka juga perlu disadarkan bahwa kelak mereka ini juga yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Nah ini kan mungkin apa ya, pelajaran-pelajaran tentang kewarganegaraan. Kalau zaman dulu kan, zaman saya dulu ada PMP, Pendidikan Moral dan Pancasila. Sekarang PPKN ya, pendidikan tentang kewarganegaraan. Nah ini mungkin yang perlu dikuatkan itu, seperti itu. Nah kemudian melihat realitas politik yang terjadi akhir-akhir ini, memang bagi anak-anak muda ini tidak mudah. Bahkan saya sendiri pun ketika melihat di media cetak, media elektronik maupun di media sosial ini memang sangat-sangat apa ya, mengkhawatirkan lah. Jadi politik itu sekarang mulai jauh dari etika. Ya, seakan-akan para politisi yang sedang berebut kursi dan berebut suara ini menjadi orang-orang yang apa ya, kalau boleh ngomong kasar, kurang beradab lah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mereka menggunakan berbagai cara untuk bisa meraup suara sebanyak mungkin. Ya kan, kita lihat beberapa tahun yang lalu apa yang terjadi di DKI Jakarta ya. Saya tidak mau menunjukkan bahwa yang ini benar, yang ini salah. Tetapi kita lihat apa yang terjadi di DKI Jakarta itu kan sangat-sangat mengkhawatirkan. Bagaimana politisasi itu tidak hanya politisasi ayat, tetapi sudah politisasi mayat. Ya kan, orang mau meninggal aja karena berbeda pilihan tidak diterima. Ya itu. Dan efeknya ternyata sampai sekarang. Nah, anak-anak muda ketika disuguhkan dengan hal semacam ini, pasti mereka akan menjadi apatis. Saya yakin itu. Mereka pasti akan berpikir, waduh, kok seperti ini ya, politiknya kok kotor banget seperti ini. Dan mereka akhirnya menjadi tidak peduli. Makanya persoalan terbesar di bangsa ini terkait dengan pilihan politik ini kan masih banyak orang-orang yang tidak mau untuk menggunakan suaranya, menggunakan hak politiknya di dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Karena apa? Ya karena mereka ini merasa, alah saya milih ya paling yang jadi seperti itu, kemudian yang dilakukan juga nggak jauh beda dengan orang-orang yang menjabat sebelumnya. Jadi apa ya, muncul apatisme di kalangan anak-anak muda sehingga mereka merasa bahwa kontribusi mereka ini mungkin tidak berarti bagi masyarakatnya, bagi negaranya, bagi kotanya, seperti itu. Nah, menjadi tugas kita, khususnya di Gus Durian ini yang menurut saya sudah melakukan langkah-langkah yang cukup efektif dengan menggelar diskusi-diskusi rutin tiap Kamis, ya kan, memberikan pemahaman-pemahaman. Sekalipun ya mungkin efeknya tidak bisa langsung bombastis ya. Kayak apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Pelita ini, mungkin ya efeknya mungkin tidak bisa kita rasakan langsung. Begitu ada kegiatan kemudian terus kelihatan efeknya, anak-anak muda menjadi aktif, menjadi apa ya, orang yang giat dalam melakukan kampanye-kampanye toleransi. Tapi saya yakin suatu saat nanti pasti akan menuai hasilnya dari apa yang kita kerjakan saat ini. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh teman-teman dari mahasiswa Undip, anak-anak muda. Mereka mengajak untuk berkunjung ke tempat-tempat ibadah dan berdialog dengan tokoh-tokoh agama di tempat-tempat ibadah itu. Wah, saya merasa senang sekali anak-anak mahasiswa punya inisiatif seperti itu. Dan akhirnya saya temani mereka. Satu bis begitu, kami berkunjung ke Masjid Agung, kami berkunjung ke Wihara Tanah Putih, kami berkunjung ke Gereja Katedral, kami berkunjung ke Pura Girinata, dan mereka berdiskusi, oh ternyata seperti ini ya Mas Awan ya. Mereka enjoy. Nah, saya berharap kegiatan-kegiatan semacam ini bisa secara rutin dilakukan. Meskipun ya kita awali dari Semarang dulu lah. Kita awali dari Semarang dulu.
Ya. Toleransi itu kuncinya kita harus punya keyakinan terlebih dahulu yang kuat terhadap keyakinan kita sendiri, dalam arti terhadap agama kita sendiri, terhadap kepercayaan kita sendiri. Kita sudah kuat dulu di dalam. Nah, kemudian ketika kita berinteraksi keluar, kita berjumpa dengan orang-orang yang punya keyakinan yang berbeda, maka itu tidak akan jadi masalah. Nah, kuncinya di situ dulu. Nah, kemudian perlu kita bedakan bahwa ada hal-hal yang memang harus kita jadikan untuk konsumsi diri kita sendiri. Saya katakan tadi di forum internum kita ya. Saya sebagai seorang pemeluk agama, tentunya saya juga harus yakin dengan agama yang saya yakini. Dan saya harus memegang teguh keyakinan saya itu. Tapi ketika saya aktif sebagai koordinator di Pelita, saya harus berjumpa dengan orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Maka saya tidak bisa memaksakan keyakinan saya ini kepada orang lain yang berbeda agama maupun keyakinan kepada saya. Nah, toleransi ini di sini. Jadi kita saling menghargai. Jadi ada hubungan timbal balik antara dua orang yang berbeda agama maupun keyakinan. Seperti kalau kata Gus Dur itu, di Indonesia ada 6 agama. Kalau kita memeluk salah satunya, ya konsekuensinya kita harus menghormati 5 agama yang lain. Bahkan mungkin termasuk ratusan aliran kepercayaan yang ada di seluruh Indonesia. Konsekuensinya itu. Tidak bisa terus kita memeluk satu agama kemudian menganggap bahwa agama ini paling benar. Ya itu betul. Khusus untuk diri kita sendiri. Di forum internum itu harus memang harus itu kita lakukan. Tapi di forum eksternum kita tentunya juga harus menjadi inklusif, bukan menjadi eksklusif seperti itu. Nah, sekarang ini kan orang beragama menjadi gampang ya. Mereka mulai sulit membedakan mana yang harusnya dibicarakan di ruang privat, mana yang harusnya dibicarakan di ruang publik. Akhirnya jadi campur aduk, tidak karu-karuan, dan intervensi negara terhadap agama sekarang ini sudah menurut saya menjadi sesuatu hal yang sebenarnya tidak harus negara turun sampai sejauh itu, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Seperti yang saat ini kita lihat ya, yang marah itu orang Islam yang sering mengira itu radikal. Mungkin dari Mas Dawang sendiri, yang orang Kristen itu apakah ada yang radikal, Mas? Dan juga cara dari pihak Kristen atau pendeta mengantisipasi orang-orang radikal di pihak Kristen ini, mungkin bisa kami terapkan di Islam itu sendiri. Ya. Kalau dalam tradisi kekristenan, sejarah gereja itu sejarah yang penuh dengan pertumpahan darah. Jadi ratusan tahun yang lalu itu kami orang-orang Kristen itu sudah mengalami pertumpahan darah. Jadi berbeda keyakinan ya. Di Kristen itu kan ada banyak mazhab kalau dalam istilah Islam ya. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Pentakosta, kemudian Kristen karismatik dan lain sebagainya. Nah, itu dulu di Eropa itu saling membunuh. Jadi gereja itu terpecah dulu awalnya. Jadi kemudian ada Katolik sendiri kan, Katolik Roma seperti itu. Dan benar-benar saling membunuh. Antar tokoh-tokoh agama itu saling mengejar, saling membunuh. Dan kalau ketangkap ya disiksa, ada yang disalib terbalik, dibakar dan lain sebagainya, dimutilasi. Jadi sampai seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, teman-teman Kristen ini belajar dari sejarah dan tidak ingin mengulangi sejarah kelam tersebut. Sehingga sekarang ini meskipun ada ratusan denominasi dalam gereja Kristen dan masing-masing punya keyakinannya sendiri, tapi kami tidak berupaya untuk memaksakan keyakinan itu kepada orang-orang yang berbeda denominasi. Makanya jangan heran kalau di dalam satu wilayah, meskipun sudah ada gereja Kristen, ini saya bicara gereja Kristen ya, kalau Katolik nanti beda lagi. Sudah ada satu gereja Kristen, semisal ada satu gereja Kristen Protestan, Gereja Kristen Indonesia, GKI. Nah, kemudian ada gereja Kristen lagi, Gereja Kristen Pantekosta, semisal GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Nah, kadang kan orang yang nggak tahu loh, itu sudah ada gereja Kristen kok bikin gereja lagi. Nah, kalau dalam
dalam apa ya, dalam kekristenan ini kalau semisal saya orang Pentakosta ya paling enggak kalau saya mau ke gereja ya nyari gerejanya yang Pentakosta seperti itu. Dan itu tidak ada masalah. Jadi ya santai-santai aja. Meskipun kita memang benar-benar berbeda doktrin ya, berbeda pandangan teologis. Tapi kami tidak terus sampai muncul ke permukaan, kemudian sampai menganggap yang berbeda itu menyimpang lah, bidat dan lain sebagainya, itu enggak. Karena sejarah gereja kami sudah melampaui sejarah ratusan tahun di abad-abad kegelapan itu benar-benar penuh dengan pertumpahan darah. Nah, gereja belajar dari itu dan tidak ingin mengulangi sejarah kelam itu. Mungkin dari teman-teman sendiri, Mas Daun Budi ini Kristen Protestan ya? Saya Pentakosta. Ya. Kristen Pentakosta. Teman menyerah Islam. Enggak teman-teman yang lain. Mungkin bisa dijelaskan sejarah kelam dunia Kristenan itu dulu gimana? Apakah sama seperti Islam yang sekarang yang saling menghancurkan antar agama Islam atau gimana? Ya, sampai seperti itu. Bahkan kekristenan itu kan sempat terjatuh dalam masa-masa kelam di masa perang salib itu ya. Di mana waktu itu Paulus sebagai pimpinan tertinggi gereja merestui perebutan kembali Yerusalem dari tentara Islam itu kan. Nah, itu sejarah kelam gereja. Dan juga masih ada peristiwa-peristiwa yang lain. Reformasi gereja yang dimotori oleh Martin Luther di Jerman itu kan juga dia melakukan gerakan yang berseberangan dengan Paus, dengan Vatikan pada saat itu kan. Hingga akhirnya muncul Protestan. Ya, berarti Protestan ini sebenarnya dulu ejekan sih. Kelompok-kelompok orang-orang Kristen yang suka protes. dijuluki Protestan seperti itu. Dan ya sampai sekarang. Kemudian ada gerakan-gerakan Anabaptis. Jadi dulu saling mengejar, benar-benar saling mengejar, Mas. Orang Pentakosta dengan orang Protestan ini bermusuhan dan saling membunuh. Benar-benar saling membunuh. Cuma bedanya dulu belum ada bom. Jadi ya paling dibacok, dicambuk, disalib lah, paling parah disalib, disiksa, pakai kuda, dipentang gini seperti. Yang berbeda dianggap bidat. Ya hampir sama lah dengan apa yang kita lihat sekarang. Sekarang kerana Islam. Saya tidak mau ngomong gitu. Baik. Ayo. Jadi, monggo. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat tertarik sekali ketika membaca poster diskusi hari ini. Maksud saja yang ingin saya tanyakan yang pertama, ketika berbicara mengenai jembatan, kita ingin membangun sebuah kerukunan, pada intinya seperti itu. Dan di sini kerukunan dari sebuah demografi atau posisi masyarakat yang semakin majemuk. Dari sisi agama itu sendiri, katakanlah agama Islam, dari yang saya ikuti perkembangannya itu sangat banyak sekali. Bahkan mungkin bisa dikatakan aliran satu dengan aliran yang lain. Ya. Itu ketika bertemu sulit untuk membangun kerukunan itu sendiri. Ya. Apalagi dengan agama-agama yang lain. Belum kita bicara dari kepercayaan, kemudian ideologi-ideologi berbeda. Dan di sini yang masih menjadi pertanyaan saya adalah jembatan apa yang harus dibangun untuk katakanlah mempersatukan masyarakat yang semakin macam. Atau ketika nanti kita misalnya berkunjung ke
Oh. yang berkunjung ini dari basic agama yang Oh. ke tempat apa, ibadah yang lain. Oh. Nah ini yang masih saya menjadi pertanyaan saya ya tadi, jembatan apa yang, atau lebih tepatnya di situ kan terjadi adanya suatu diskusi. Diskusi di sini memakai pendekatan apakah dari segi, kan banyak pendekatan, itu pun dari diskusi satu dengan diskusi lain pastinya pendekatan berbeda-beda. Bisa secara pendekatan konstitusi atau bahkan secara teologis, misalnya atau yang lain, atau membicarakan hal-hal yang lebih substansial. Seperti contohnya kita membicarakan kemanusiaan itu sendiri. Yang saya tanyakan itu kan bukan suatu hal yang mudah. Ya, betul. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua terkait tahun politik. Jadi kan agama ini sudah didorong memasuki ruang publik. Hari ini sangat kacau sekali. Kita seperti diadu domba. Ya. Bahkan tadi demi mencapai apa ya, berlomba-lomba elektabilitas, apa yang harus kita lakukan atau sudut pandang apa yang harus kita miliki sebagai benteng untuk mencegah hal-hal yang mengarah ke hal yang negatif dari akibat tahun-tahun politik hari ini. Kita sebagai orang-orang yang katakanlah tadi beragama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, yang pertama untuk menciptakan suatu jembatan itu memang nggak mudah sih, dan itu butuh proses. Dan memang untuk orang-orang yang baru berjumpa dengan orang-orang yang berbeda keyakinan maupun berbeda agama, itu awalnya pasti akan cenderung defensif, menutup diri. Beberapa hari yang lalu saya diwawancarai oleh beberapa orang mahasiswa itu, dan mereka ternyata baru semester awal, baru 4 bulan di Semarang, dan baru pertama itu masuk gereja. Saya sengaja ajak pertemuan di salah satu gereja di Semarang, ayo di sini aja gitu. Dan memang Mas, mereka ini masih kikuk gitulah. Saya suguhin kue gini, ayo dimakan. Iya gitu. Ya memang awalnya seperti itu Mas. Saya dulu pernah punya temen itu yang bener-bener semisal ini sate telur puyuh atau ayam lah, itu nggak mau dimakan kalau itu yang semisal dia berkunjung ke gereja gitu. Dia tanya dulu itu nyembelihnya pakai bismillah atau enggak gitu. Nah, ya ini sebenarnya tugas dari keluarga, orang tua atau tokoh-tokoh agama. Kalau saya melihat akhir-akhir ini tokoh-tokoh agama memegang peranan yang sangat vital. Kita lihatlah beberapa aksi-aksi yang sering muncul di televisi. Itu mayoritas mereka digerakkan oleh tokoh-tokoh agama mereka. Dan biasanya kalau mereka sudah yakin dengan tokoh agama A, itu mereka tidak akan mau mendengarkan tokoh agama B, sekalipun dalam satu agama yang sama. Misal saya punya satu pendeta yang benar-benar saya idolakan. Nah, karena saking mengidolakan pendeta ini, ketika ada pendeta lain yang memberikan saya masukan gini-gini, saya menjadi tidak peduli. Wah, opo yo toh, wong pendetaku yang ini ngajarinya nggak seperti itu. Nah, kecenderungan ini ya sekarang mulai muncul di masyarakat kita. Nah, oleh karena itu pemerintah juga menurut saya kesulitan juga bagaimana untuk bisa masuk ke kelompok-kelompok yang memang eksklusif dan mereka hanya mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama yang menurut mereka ya mereka idolakan lah, mereka jadikan panutan. Nah, oleh karena itu BNPT ini juga nggak tahu ya formulanya seperti apa ya. Selama ini kan kampanye-kampanye kita baru menyentuh ke orang-orang yang kalau menurut kami sih toleran ya.
kita bikin kegiatan lintas agama kunjungan. Yang ikut kan pasti orang-orang yang memang sudah siap untuk itu kan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mendekati orang-orang yang ini tadi Mas tadi mungkin masih ragu-ragu atau mungkin bahkan sama sekali belum siap bersentuhan dengan orang-orang yang berbeda agama. Ini formulanya masih sulit Mas, sampai dengan detik hari ini kami juga belum menemukan deradikalisasi yang benar-benar efektif itu yang seperti apa. Karena kalau orang sudah terpapar dengan satu ideologi yang radikal, itu mereka benar-benar sudah benar-benar nggak tergoyahkan. Ya mungkin ada 1-2 lah. Contoh bom Surabaya. Ada satu anak pelaku itu kan masih hidup, usia 7 tahun. Ada di Mapolda Surabaya itu, Mapolda Jawa Timur. Itu kalau dikunjungi keluarganya, tantenya itu, dia bertanya, kapan aku bisa menyusul Abi sama Umi? Begitu. Usia 7 tahun. Dia sudah punya pemikiran sampai sejauh itu. Kapan aku bisa menyusul Abi sama Umi? Nah terus ngandaninya itu piye gitu loh. Siapa yang akan dia dengar? Secara selama ini dia hanya mendengarkan pelajaran agama dari orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, ini belum ketemu Mas. Formulanya belum ketemu Mas. Makanya kita tidak heran kalau intoleransi ini semakin merebak. Bahkan tadi saja ketika saya posting pernyataan sikap Pelita terhadap kasus di Kota Gede itu, ada teman yang komen juga, Mas Sawan kok rujukannya media ini sama media itu, coba rujukan media ini, itu kan menyudutkan agama X gitu. Waduh. Nah, ini belum ketemu Mas. Jembatannya seperti apa? Pakai pendekatan konstitusi pun mereka menganggap bahwa NKRI itu tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Ini kan repot, malah mau diganti. Pancasila yang mau diganti. Jadi, masa ya mau pendekatan yuridis harus ditersangkakan terlebih dahulu. Itu kan juga secara perspektif hak asasi manusia kan juga tidak sesuai. Sesama anak bangsa ya masa mau seperti itu. Ya ini mungkin teman-teman ada yang sudah menemukan formulanya, bisa di-sharingkan, barangkali nanti bisa kami gunakan. Karena ini belum ketemu Mas, bener Mas. BNPT sendiri pun masih kesulitan. Nah, mau infiltrasi paham-paham radikal ini masuk ke semua lini. Bener. Tidak hanya di tingkat kampus, bahkan di kantor-kantor apa itu. Ngeri lah. Terus yang kedua tadi apa? Intinya hari ini agama itu kan sudah masuk ke ya terkait pemanfaatan untuk elektabilitas. Ya, oke. Sehingga ada rawan perpecahan. Ya, terus apa yang bisa kita lakukan gitu? Ya yang pertama sih kalau saya sih kuncinya sih kita harus menghormati orang yang berbeda pilihan politik dengan kita, itu yang pertama. Kemudian kita harus tahu bahwasanya kalau politik ini ruang publik, sedangkan agama ini ruang privat. Jangan sampai yang di publik dibawa ke privat, yang di privat dibawa ke publik. Contohnya apa? Pilkada DKI kemarin. Satu keluarga berbeda pilihan gubernur. Itu bisa jutaan kok. Bener. Jadi orang tua dengan anak, bapaknya milih nomor 1, anaknya milih nomor 2. Itu benar-benar bisa jutaan, bisa diam-diaman loh. Sampai sejauh itu. Jadi kan masyarakat ini kan masih belum bisa memilah dan memilih mana yang semestinya ada di ruang publik, ya kan, pilihan politik, kemudian mana yang ada di ruang privat terkait dengan agama dan keyakinan. Nah, ketika yang ada di ruang publik itu dibawa ke ruang privat, kemudian yang di privat ini dibawa ke ruang publik, akhirnya kan jadi jungkir balik kan. Orang yang berbeda pilihan politik, berbeda agama sisan. Wah, langsung kan hantamannya kan ngeri. Jangan memilih ini yang seperti itulah. Ya tugas kita memberikan pemahaman seperti itu. Nggak tahu ini masuk
ranahnya apa ya, KPU atau apa. Kalau menurut saya ini agak konyol memang. Tadi siang saya ngobrol sama teman-teman, lah kita ini akhirnya menggantikan tugas negara ini lama-lama. Beban negara ini masyarakat yang pikul, kan repot. Secara mahasiswa ini sudah berat dengan beban hidupnya masing-masing ya. Belum yang jomblo-jomblo kayak saya ini ya, masih suruh mikir hal yang berat. Waduh. Nah itu loh Mas, apa ya? Iya, karena masyarakat merasa itu, wah ini hasil dari istimewa ulama ya kan, yang memang harus diini kan. Terus sampai konyol-konyolnya itu, ya sebenarnya sama aja sih. Masing-masing pendukung paslon ini sama aja, kalau menurut saya sama-sama parahnya. Makanya kemarin saya sampai nulis status di Facebook tuh, wah dinding Facebook saya ini dipenuhi kotoran anak kelelawar dan anak kodok. Ya kan? Sekarang kita lihat di media sosial kan, isinya kalau nggak cebong kampret, kalau nggak cebong kampret. Ini kan nggak baik juga kan, ngapain juga sih sesama anak bangsa sampai kayak gitu. Aduh, repot. Ya itu Mas, ya harus inilah, kita harus paham dulu mana yang ada di ruang privat dan mana yang ada di ruang publik. Tapi yang saya tanyakan itu, apakah toleran kita pada agama lain itu ada batasnya apa? Kalau ada batasnya itu sampai mana? Ya, batasnya jangan sampai kita memaksakan keyakinan atau kepercayaan kita kepada orang lain yang berbeda keyakinan atau kepercayaan. Batasnya itu, ya. Selama itu kita pegang, tidak ada masalah. Kayak saya semisal, saya ketemu dengan teman-teman Islam, teman-teman Hindu, teman-teman Buddha, ya saya juga tidak akan memaksakan mereka harus menerima keyakinan saya. Begitu pula sebaliknya. Waalaikumsalam. Di mana di desa itu tuh ada bermacam agama, ada Buddha, ada Katolik, ada Kristen, ada Islam semuanya. Tapi mereka hidup rukun di sana. Nah, di saat saya ingin bertanya kepada Bapak, di saat kita memasuki tempat ibadah non Muslim, itu apa yang harus kita lakukan? Dan memang di depan kita harus menjaga, maksudnya gimana ya, kita di sisi lain ada dua sisi, yang sisi lain kita harus toleransi, di sisi lain kita harus tetap menjaga iman kita, ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya kan setelah dapat teman tuh non Kristen kan, dia tuh makan dia cerita kalau dia tuh pernah makan daging babi lah. Jadi saya melihat teman tersebut tuh, kalau melihat muka dia tuh itu ada kandungan babinya. jadi mau bicara itu gimana ya, menahan diri lah karena begitu. Ada kandungan babinya. Dia soalnya dia pernah makan babi kan, jijik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya juga mengandung babi loh ini. Ya memang kalau kita berkunjung ke tempat-tempat ibadah yang berbeda agama, ya memang tentu kita harus memegang teguh iman kita, keyakinan kita, itu kuncinya yang pertama itu. Kemudian ya kita memperlakukan tempat-tempat ibadah itu seperti tempat ibadah kita sendiri. Kita hormati kesuciannya, kita ikuti aturan-aturan yang diyakini oleh mereka. Semisal kalau kita berkunjung ke pura, itu selain harus lepas alas kaki, kalau masuk ke bagian
yang jadikan tempat ibadah mereka itu harus pakai selendang, ya kita ikuti. Kalau teman-teman ikut kunjungan ke pura itu seperti itu, ya semua pakai, yang pakai jilbab pun juga pakai selendang itu. Kemudian yang maaf yang sedang menstruasi tidak boleh masuk, ya tidak boleh masuk. Nah kemudian yang kedua tadi apa, babi? Kalau pandangan kita saat melihat ada agama non muslim yang menggunakan jilbab. Oh iya. Ya nah, gimana ya dijawab? Oh. Masa ya tidak mau bergaul dengan orang yang makan daging babi? Jadi itu bayangin babi saat melihat dia. Oh gitu. Ini menambah sedikit. Iya. Kira-kira saya bertanya dulu dengan babi. Babi itu ciptaan Tuhan. Iya. Ketika kita tidak suka dengan ciptaan Tuhan, sebenarnya kita tidak suka dengan Tuhan. Kan dilarang. Enggak, jangan ini. Nanti dengan masalah makannya. Ini makamnya itu tersendiri. Kan diharapkan. Ya. Itu kalau dimakan. Iya. Kalau dimakan. Diharamkan kan kalau dimakan karena babi mengandung dalam Islam sendiri pandangannya. Ya. Babi mengandung sebuah bakteri yang dirasa untuk mandorotnya manusia. Kan di situ diharamkan untuk umat. Tapi saya tanya dikembalikan ke ciptaan. Kira-kira seluruh alam semesta ini kan diciptakan oleh Tuhan. Contoh lah, masjidan, gaweannya mendem, haramkan kan. Minuman keras itu kan diharamkan juga dalam agama Islam. Kira-kira kalau kamu melihat masjidan pada saat mendem, minum minuman keras itu bagaimana? Pasca itu kamu benci sama masjidan, ini sama-sama Islam. Diam-diaman. Ini Nah. perspektifnya harus ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini biasanya wajar. Apa ya? Saya pernah sih kenal dengan beberapa orang yang memang awal-awalnya seperti ini. Waktu tahun 2018 kemarin bulan Maret atau April, kami mengadakan kegiatan Pondok Damai. Nah, kegiatan Pondok Damai ini diikuti oleh anak-anak muda mahasiswa dari semua agama dan kepercayaan. Jadi ada perwakilan seperti itu. Total ada 30 peserta. Kami adakan di Salatiga. Nah, ada sesi menarik di mana para peserta ini harus menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan ketika berjumpa dengan orang yang berbeda agama maupun keyakinan. Nah, cerita seperti ini muncul dari salah seorang peserta yang punya latar belakang Muslim. Jadi dia cerita gini, saya dulu itu ya, dia dulu dari pesantren, saya dulu itu kalau lihat orang pakai kalung salib itu pengennya nimpuk batu seperti itu. Bener itu, dia cerita gitu, pengennya itu tak timpuk batu, gemes jengkelnya bukan main. Masuk gereja dia nggak mau. Nah, seiring berjalannya waktu, karena lingkungan dia tidak mengajarkan hal-hal yang dia yakini, dia membaur di lingkungan kampus yang cenderung plural, toleran. Akhirnya pandangan-pandangan itu mulai terkikis. Itu butuh waktu, Mbak. Ya sering-sering aja, maksudnya berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda agama. Sering-sering aja diajak kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat ibadah lain. Nanti kan lama-lama ini prasangka-prasangka itu hilang dengan sendirinya. Ya memang awalnya seperti itu. Awal-awalnya seperti itu. Ya saya juga nggak bisa menyalahkan, juga nggak bisa memaksakan harus berubah gitu. Itu butuh proses. Itu mau menanggapi itu. Tanggapi nggak apa-apa. Tanggapi. Dah, bukan ahli. Tanggapan. Tenang ya. Tanggapan. Saya mau mengenal lagi nih. Pas saya di gereja itu kan ada pendetanya kan, kita tanya jawab gitu. Nah, Gereja mana? di gereja yang sana sih, gereja Hmm. masih kecil kan. Gini, kalau Yesus Kristus itu di apa? Ini yang berbicara Agustus ya. Kalau Yesus Kristus itu diciptakan di Roh Kudus, dan Roh Kudus itu namanya Allah. Lalu saya bertanya, lah kenapa umat Kristen di
tidak menyembah Allah langsung atau Tuhan langsung, kenapa harus menyembah Yesus Kristus? Nah jawabannya itu menurut saya tuh kurang spesifik gitu. Kurang pas. Jawabannya gini. Kayak nggak logika gitu maksudnya begini. Ya diibaratkan saja begini, Anda mau masuk ke pesta saya tapi Anda harus minta tanda tangan sama anak saya, kan maksudnya nggak masuk akal. Iya. Tapi kenapa mereka kok masih memperjuangkan agama mereka dan apa namanya, kan mereka juga tahu kalau Nabi Yesus di Islam itu namanya, kalau Tuhan mereka Yesus itu kalau di Islam namanya Isa. Lah kalau udah tahu, berarti kan udah tahu itu Isa di Islam, berarti masih ada kelanjutannya. Lah kenapa tuh mereka kok nggak mau belajar lebih dalam tentang silsilah tersebut agar mereka itu bisa mendapatkan kebenaran, tidak malah apa ya, maksudnya itu jawabannya nggak spesifik. Jadi yang saya tuh agak heran sama mereka, kenapa mereka kok bisa masih dalam agama Kristen yang terima kasih. Mungkin yang seperti ini perlu penjabaran secara kecil. Iya. Ya itu sebenarnya terkait teologis ya. Cuma enggak, mungkin jawaban yang diterima oleh Mbak ini kurang memuaskan ya. Jadi akhirnya ya memang ada sih beberapa yang memang belum bisa menjelaskan mengenai konsep keilahian Yesus dan lain sebagainya ya. Jadi kalau dalam tradisi Kristen itu kan meyakini bahwa Yesus atau Isa Al-Masih ini kan dia Allah, Tuhan yang turun dalam wujud manusia. Nah, kemudian dia lahir dan mati di atas kayu salib, kemudian bangkit. Nah, persoalan ini pun ada beberapa gereja yang berbeda. Ada yang menganggap bahwa Yesus ini dia bukan Tuhan, bukan Allah. Dia hanya manusia biasa, tetapi dia punya keunggulan dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Nah, kami pernah di Pelita itu mempertemukan 4 pandangan yang berbeda ini. Dari waktu itu ada dari Islam, NU, Gus Ubed dari UIN, beliau berbicara dari perspektif NU mengenai Isa Al-Masih. Kemudian dari Ahmadiyah. Nah, Ahmadiyah ini meyakini bahwa Isa ini tidak mati di atas kayu salib. Dia masih hidup sampai tahun berapa, kemudian punya istri, punya anak, dan meninggal di India, dan ada makamnya. Nah, kemudian yang satu lagi, Kristen Trinitarian. Kristen itu terbagi 2, ada Trinitarian dan Unitarian. Kristen Trinitarian ini meyakini bahwa Yesus ini adalah inkarnasi dari Tuhan, pencipta alam semesta. Nah, tapi Kristen Unitarian ini meyakini bahwa Yesus ini bukan inkarnasi dari Tuhan, tetapi sosok manusia yang paling unggul dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Kami pernah bikin diskusi mempertemukan 4 pandangan ini. Wah, itu rame, masing-masing dengan argumennya sendiri-sendiri. Ya, jadi intinya itu sih. Kalau dalam kekristenan memang meyakini bahwa Yesus itu Trinitarian ya, Kristen Trinitarian ini ya, meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang turun dalam wujud manusia, kemudian mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, seperti itu. Nanti Unitarian beda lagi. Kalau pengen tahu, masuk Kristen dulu. bercanda. Kerbeso. Ya inilah namanya toleransi. Saya mau cerita sebentar ya. Dulu saya pernah mengikuti ya sama-sama Islam namun beda level, Islam Kejawen. Dan di situ saya dikenalkan beberapa pendeta ataupun penjaga yang ini Hindu Pak, yang di Lawu. Oh ya. Candi Cetoi. Ada Candi Cetoi. Satu minggu dan saya mengikuti, walaupun saya Islam, tapi saya mengikuti kegiatan dan harus pakai itu Pak, selendang. Ya, selendang kuning. Itu wajib dan kita ikuti. Nah, makanya kehidupan toleransi di sana itu luar biasa. Mbak Musila, saya mau menambah ini loh. Jadi saya kira masalah dengan tidak suka melihat orang makan jajan itu perlu dirubah lah pandangan. Cuma kita terlalu kebangetan banget sampai kayak gitu. Ekstrim. Yang disalahkan malah bukan babinya tapi orangnya. Orangnya yang makan. Itu lebih dipahami lagi.
Saya juga begitu ya, mohon maaf saya sering ditawarin waktu itu, cuma kan ya makan babi. Saya itu ada yang itu juga, dan bahasanya gini loh, pemuda-pemuda kalau minum mabok itu kalau nggak makan babi itu nggak enak. Ini ada memang benar-benar kegiatan dan saya tahu gitu. Dan saya menghormati sekedar kembul saja gitu, mengikuti, mengajak, malah saya bahkan iuran untuk beli minum itu. Enggak apa-apa, lah itu saya menghargai toleransi. Enggak, dosa atas dosa apa gitu. Kalau kita tidak mengikuti tidak apa-apa mbak. Makanya saya kira lebih pemandangannya lebih diperbaiki lagi. Jangan sampai kita yang orang dia yang makan babi masa orangnya yang disana tidak masuk akal banget juga pemikirannya dengan mungkin lebih legowo lah, bahasa Jawanya kita legowo, santai gitu. Yang penting kita tidak mengikuti. Terima kasih. Tapi tidak apa-apa lah ya, nanti mungkin sering tiap Kamis ikut ngaji Gus Dur ini, nanti kan lama-lama ya, tapi jangan lama-lama terus pengen makan babi, jangan. Bercanda loh mbak, jangan tersinggung ya. Kita kan lakukan mendukung model dimana kita kan kita nggak harus sama, yang penting kita saling menghargai. Oke teman-teman, apa ada yang mau menanggapi babi masalah tentang babi atau ada pertanyaan lain? Saya boleh nanya lagi. Oke, silakan. Saya juga pernah masuk gereja. Nah, ini kembali ke perbedaan Kristen lagi. Kan ketika saya masuk ke gereja Katolik, di sana terlihat banyak sekali patung-patungnya. Patung Bunda Maria, patung Yesus. Ya. segala macam. Tapi ketika saya masuk ke gereja Kristen, Ini ada patung. Ya. Tanda salib aja. Ya. Nah, itu perbedaannya di mana? Ya. Apa dalam segi teologinya gimana? Kenapa di gereja itu kan ada perbedaannya? Karena setahu orang Islam sendiri, Kristen itu ya satu. Ya memang pada mulanya kalau di barat kan, di barat sana itu hanya ada satu istilah Kristen. Nah di Indonesia ini ada Kristen, ada Katolik. Ya itu perpecahannya abad keberapa saya lupa itu. Jadi itu pecah. Awalnya memang satu gereja, kemudian terus pecah jadi dua. Yang satu di Vatikan, yang satu di Konstantinopel. Nah kemudian dari dua ini pecah lagi, jadi gereja-gereja Protestan dan lain sebagainya itu. Nah, khusus mengenai Kristen dan Katolik, ini saya bicara Kristen dan Katolik karena kita lebih familiar dengan istilah itu ya di Indonesia ya. Itu memang beda Mas. Jadi kalau di dalam Katolik itu mereka mengenal adanya santo-santo atau orang suci. Bahkan Gus Dur itu juga oleh Paus keberapa ya itu diangkat sebagai santo kan, salah satu orang suci. Nah, orang bisa berdoa melalui santo itu. Kalau dalam tradisi NU itu seperti wali, seperti itu ya. Jadi kita percaya bahwa kalau kita doa melalui beliau, doa kita akan cepat dijabah gitu, dikabulkan oleh Tuhan. Seperti itu. Nah, sedangkan Kristen tidak mengenal itu. Jadi Kristen ini kalau berdoa ya langsung saja. Terus ada salibnya, ada enggak itu ya memang ada beberapa gereja Kristen yang ada simbol korpus kalau istilahnya. Korpus itu ada patung Yesusnya. Nah, tapi ada beberapa gereja Kristen yang tidak menggunakan korpus. Cuma simbol salib biasa. Nah, saya kalau ketemu romo-romo gitu ya guyonan gitu aja. Romo, itu tuh ada salibnya, apa ada korpusnya. Oh, Yesus kan sudah diangkat ke surga. Berarti kan semestinya nggak ada di salib. Terus romonya bales, "Loh, lah nek salibnya kosong kan nggak ngerti gue salibnya sapa." Nah, karena Yesus kan ceritanya di dalam cerita Alkitab kan disalib dengan dua orang penjahat di kanan kirinya kan. Nah seperti itu. Cocoknya salibnya penjahat. Kalau kami di lingkup Kristen sudah sampai sejauh itu. Nah, cuma itu Mas, garis besarnya itu. Jadi dalam tradisi Katolik itu ada sosok Bunda Maria, ada sosok santo-santo, dan di tiap-tiap gereja Katolik itu punya santo pelindung. Kayak kalau di Bungsari itu Santa Teresia, makanya di sana ada patung
Santa Teresia dalam wujud perempuan. Ada santo-santo yang lain saya tidak hafal sih. Nah, tapi kalau dalam kekristenan tidak mengenal itu. Bedanya itu aja. Ini mas, mumpung ada Ustaz Budi ya. Ini mas, saya punya Injil mas. Di kos saya punya Injil. Yang saya baca itu di omongan tentang Kristus. Nah, Kristus itu dibaptis oleh Yosua. Nah, saya pikir Yosua ini siapa mas? Yohanes. Ya. Yohanes, dan juga tentang ajaran dari Kristen itu sendiri mas. Ketika saya masuk ke gereja itu terlihat begitu begitu rapi, begitu bersih dan begitu macamnya. Ketika saya tanya sama saya, kenapa gereja ini kok begitu bersih ya? Dan teman saya menjawab, itu buktinya orang Kristen itu lebih Islam daripada orang Muslim. Katanya itu orang Kristen mengamalkan an-nazar fatimul iman, sedangkan orang Muslim sendiri akan lalai akan hal itu. Dan juga saya dalam ajaran Kristen itu gimana mas, ketika katanya mas Tuhan Budi aja, ketika diundang selalu on time. Nah kita ini Islam ini kok nggak on time mas. Ya enggak juga. Mungkin ajaran dari teman-teman di Kristen itu sendiri gimana masalah kebersihan serta ketepatan waktu? Ya kalau soal kebersihan itu kalau yang diajak ngomong saya ya, saya jawabnya sambil guyon. Ya kalau orang Kristen kan ke gereja seminggu sekali. Kalau orang Islam kan sembahyang sehari 5 kali. Kalau seminggu sekali kan relatif jarang dipakai jadi kelihatan bersih gitu. Ya itu ini bercanda aja sih. Nah ya itu mungkin ini ya mungkin karena apa ya berasal dari Eropa yang apa ya yang menjunjung tinggi tentang kerapian, kebersihan dan lain sebagainya. Ya lebih dari ini aja sih, mungkin karena dari segi estetika aja lah. Tidak ya kalau dalam teologisnya sih ya mungkin ada ayat-ayat yang dipakai itu, saya jarang melihat ada yang menggunakan istilah-istilah itu sebagai pembenaran atas apa yang mereka lakukan untuk menjaga kebersihan gereja. Ya mungkin karena ini tempat ibadah, ini rumah Tuhan, ya memang harus dijaga kebersihannya. Itu saja sih sebenarnya. Nah kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi? On time. Ya kalau on time itu kan karena ibadahnya seminggu sekali jadi jemaat ini kan pengen ya kan. Jadi datangnya memang on time mas. Kalau di gereja gitu on time, ibadah jam 7 tuh ya ada nggak ada jemaahnya ya dimulai jam 7 gitu loh. Jadi seperti itulah. Jadi sudah terbiasa ya. Seperti itu. Ya sama lah teman-teman Islam juga on time. Ternyata jembatannya seperti apa ini? Mahasiswa, kalangan orang tua atau imam-imam dan kalangan masyarakat dan disinkronkan kepada politik. Pertarungan orang-orang di atas sangat disesali. Mereka mempunyai tim pribadi masing-masing. Tim pribadi masing-masing. Mereka ngopi di atas dengan tanda tawa, melontarkan media-media yang seenaknya. Tapi yang di bawah ini bertarung dengan diri. Ini permainan politik. Dan kedua, para orang tua ini mengajarkan bagaimana melanggar sebuah aturan untuk kecil dalam dunia politik. Mereka menggunakan kolusi nepotisme. Orang yang mempunyai dinasti keluarga atau jaringan dia yang bisa masuk pemerintah. Ini mas yang terjadi. Dan dari ini muncullah politik agama. Kalau Indonesia hari ini politik agama masih diteruskan, syarat diteruskan. Saya yakin yang akan datang Indonesia akan hancur. Saya meyakini itu karena terjadi di beberapa negara. Salah satunya Yerusalem. Yang ditulis dalam bukunya Mas Teddy itu
kuasa agama atas negara. Sekarang dilihatlah, banyak agama-agama yang menguasai negara dengan menggunakan agama. Mana saja negara yang tidak hancur? Hancur semua. Palestina hari ini hancur, Syria hancur. Kalau Indonesia masih mengedepankan kepentingan pribadi agama-agama, kepentingan pribadi kekuasaan, politik dan lain sebagainya, siap-siap kita hancur lebur. Terus kalau negara ini sudah hancur, kita mau lari kemana? Ini yang pertanyaan yang paling simpel. Nah, untuk membentengi teman sebelum kehancuran itu, untuk membentengi ini kan bukan hanya mahasiswa saja, bukan hanya kalangan muda, bukan hanya masyarakat saja, tapi orang-orang yang di dalam negara, kementerian agama dan lain sebagainya ini harus berpikir terkait itu. Mereka enak digaji melontarkan sebuah isu, kita yang bertarung. Ya itu mas dari saya pribadi. Nah ini solusinya ke depan minimal kalau dari sini kita ada kesimpulan arah ke depan itu seperti mana, seperti apa yang dilakukan para pemuda di lingkup masyarakat, mungkin menjelaskan masyarakat yang awam, apalagi dengan kondisi media ini. Saya anggap bukan hanya masyarakat yang awam media, mahasiswa ini awam media juga. Ketika ada isu-isu agama yang di situ membuat perpecahan masyarakat ini, isu agama ini malah mahasiswa ini meneruskan, dan bagaimana memperbanyak isu agama ini. Nah ini mahasiswa sendiri yang katanya berpendidikan dan melek teknologi, sebenarnya ini mahasiswa juga awam teknologi. Nah, ya. Mungkin ke depan sharing bersama. Ya ini beberapa kali saya terima pertanyaan seperti ini ya. Jadi memang di dunia media sosial ini memang kita nggak mudah ya, karena kita masih belum punya satu rujukan yang valid untuk bisa melakukan cross check terhadap satu kebenaran suatu berita. Broadcast melalui WhatsApp itu kan orang dapat teruskan itu kan, tanpa mengecek dulu kebenarannya. Nah kadang masyarakat itu nggak tahu bagaimana cara ngeceknya gitu loh. Nah tetapi kemarin teman-teman dari Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, itu menciptakan satu aplikasi yang namanya Hoax Tool Booster kalau nggak salah. Coba dicek. Nah, itu teman-teman bisa pakai aplikasi itu untuk mengecek satu kebenaran sebuah berita. Misal ada foto nih. Nah, itu nanti bisa diunggah di situ. Nanti akan keluar reportnya. Apakah ini benar-benar asli atau hoax. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan. Nah kemudian ya kita harus berhati-hati, kuncinya ya saring sebelum sharing, jangan latah untuk meneruskan ya kan. Saya dulu pernah loh kejebak waktu pasca peristiwa gempa di Palu itu ya, itu kan ada yang mainin hoax peristiwa tsunami tsunami atau badai ya di San Francisco atau apa, itu dibuat sedemikian rupa seakan-akan itu terjadi di Indonesia gitu loh. Itu saya pernah kejebak juga di situ, karena suasananya kan masih suasana panik ya. Terus untungnya ada teman yang ngasih tahu, ada teman yang ngecek, Mas ini bukan di Indonesia, ini peristiwa di luar negeri tanggal sekian tahun sekian. Oh seperti itu. Nah makanya kita harus berhati-hati. Nah solusinya ya kembali tadi ke jembatan, kita menciptakan jembatan dialog, jembatan perjumpaan seperti itu. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan. Agama paling tinggi itu kan kemanusiaan sebenarnya. Kalau kita menafikan kemanusiaan di dalam kita menjalankan agama-agama kita, maka ya ritus-ritus agama itu menjadi sesuatu yang kosong, yang hampa. Karena kita sebenarnya tidak esensi dari agama ini kan memang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Memanusiakan manusia seperti itu. Ajaran Kristen itu kan yang membuat akhirnya gereja-gereja kalau mengalami persekusi, intoleransi dan lain sebagainya cenderung diam, cenderung pasrah menerima itu, karena Yesus pernah menyampaikan barang siapa menampar pipi kananmu berikan juga pipi kirimu, barang siapa meminta bajumu berikan juga jubahmu gitu. Nah itu kemudian ditelan mentah-mentah akhirnya membuat ya selain juga karena sindrom minoritas itu ya. Kalau melawan nanti bagaimana seperti itu. Tapi yang jelas dalam semua agama itu pasti akan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Seperti itu.
Kalau di kekristenan itu lebih gila lagi. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah itu sulit. Iya. Wah itu tingkatnya makamnya Gus Dur itu, makamnya para wali. Seperti itu. Jadi saya ulang lagi, aplikasinya namanya Books Toolbuster. Jadi teman-teman termasuk saya sendiri bisa download dan Ya mungkin bisa kita pakai itu. bisa share ke teman-teman agar di luar kita juga bisa mengetahui info mana yang benar atau info mana yang hoax seperti itu. Tambah, adakah sebuah lembaga yang siap rusuh dalam arti buat media terutama itu toleransi beragama, toleransi terkait kemanusiaan dan sebagainya. Ini juga kayaknya perlu rusuh. Contoh Pelita Semarang, hari ini kan hanya berjenjang di Semarang saja, belum bagaimana rusuh melihat kondisi desa, Ya. belum melihat kondisi wilayah-wilayah sudut kota. Ya. Nah ini kan ternyata dulu saya sering mendengar Gus Dur kan bagaimana Gus Dur masuk dalam kampung-kampung Ya. untuk menjelaskan. Nah ini kan belum dilakukan kalangan muda ataupun nah, mungkin adakah lembaga-lembaga yang mau ngakomodir bersama untuk roadshow di wilayah, bukan hanya wilayah kota saja, bukan. Kita bukan langsung di wilayah kabupaten saja, tapi minimal kita beberapa desa yang kita singgah. Ya. Sudut diuteri. Nah ini adakah kemungkinan bisa ya dilakukan? Bukan hanya nanti beberapa imam itu, mungkin ada di Islam ada, dari Katolik ada, dan itu mungkin cara untuk menjaga perdamaian kayaknya. Ya. Mungkin usulan dari saya. Ya. Ke depan. Kalau bentuk lembaganya sih sebenarnya sudah ada kan. FKOB itu kan ada di tiap kabupaten dan kota. Ya. Cuma saya nggak tahu sejauh mana mereka memainkan perannya. Karena sebenarnya kalau menurut saya mereka cukup strategis ya. Satu, mereka plat merah di bawah pemerintahan, dan kedua memang ada anggaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Dan mereka memang sudah terstruktur di tiap kabupaten kota itu ada. Mungkin itu ya, cuma nggak tahu. Kalau teman-teman Pelita sih saya sebenarnya terus terang jaga Semarang ini dalam tanda kutip, waduh, energinya benar-benar iya melelahkan. Iya, kelihatannya cuma gini-gini tapi aduh capek. Belum nanti undangan kesana kesini yang memang harus dihadiri kan, namanya jaringan. Ya itu usulan baik sih mas. Cuma ya cobalah nanti mungkin di Kopdar Pelita bulan Januari nanti coba akan saya sampaikan ke teman-teman, nanti barangkali bisa ada feedback. Kebetulan di Pelita kan juga ada beberapa anggota FKOB juga. Nah, nanti mungkin bisa bersinergi seperti itu. Karena terus terang kalau masyarakat yang bergerak ya memang bagus sih, cuma kan kadang instrumennya kita terbatas ya. Terutama terkait anggaran juga kan. Bagaimanapun juga kan itu pasti tetap butuh ini kan anggaran. Dengan terkait FKOB, saya setahun sebelum itu tetap FKOB. Saya melihat di FKOB sendiri, saya tanya terkait DM mereka. Ini jangka 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun, arahnya kemana? Nah DM yang generasi muda, yang kegiatan yang saya rasa mereka itu sampai sekarang itu hanya sebatas bagaimana silaturahim ke wilayah ibadah-ibadah, belum sampai turun ke bawah. Ya. Itu pertama. Langsung kedua, menangkal sebuah media, mereka hanya satu kali lihat upload FKOB kerukunan umat beragama, tapi kan ditangkal buah-buah yang lain, medianya juga kurang kuat. Nah terus ini juga bentuk kritikan dari saya buat FKOB juga. Selama ini optimali FKOB aja berjalan di tataran atas, terutama ketika kegiatan hotel. Mengundang beberapa elemen dari masyarakat, tapi bagaimana mereka tidak turun di dalam masyarakat. Tahu saya di situ selama saya mengikuti FKOB 1,5 tahun, kita hanya dibutuhkan ketika diundang, ayo jadi peserta acara di seperti itu. Sama kedua, mungkin berjejaring antar lintasan dahulu. Selama ini yang saya dapatkan, saya nggak tahu, Ya. Pak Jenengan punya cerita tersendiri terhadap FKOB.
Ya soal itu nanti kita cerita inilah di luar di luar streaming. Nah, tapi pada intinya memang kita memang belum bisa masuk menjangkau sampai di tingkat grassroots, di tingkat akar rumput. Biasanya kayak kejadian di kota gede itu kan ketua RT dan ketua RW justru menjadi aktor, ya kan, yang memberikan tekanan kepada keluarga korban seperti itu loh. Nah, bagaimana cara mengedukasi para ketua RT, ketua RW supaya mereka benar-benar punya landasan berpikir yang konstitusional seperti itulah. Minimal itu aja lah. Jadi mereka tahulah mana yang memang harus dilindungi, mana yang harus diabaikan. Kadang kan kalau di tingkat RT RW ini kan agak susah karena terputus hierarkisnya dari kelurahan. Kalau kelurahan camat itu berjenjang sampai dengan wali kota, sampai dengan bupati. Tapi kalau sudah masuk RW RT ini sulit. Lurah itu tidak bisa memecat RT, tidak bisa memecat RW. Nah, kalau warganya sepakat, warganya tetap mempertahankan, gimana mau apa? Itu beberapa, saya pernah Mas menjumpai kasus-kasus seperti itu. Termasuk yang kemarin terjadi di kota gede itu seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita bisa mengedukasi ketua RT, ketua RW ini, kita berikan pemahaman tentang toleransi, tentang kebinekaan, tentang Pancasila, itu menurut saya cukup bagus sebagai bagian dari menciptakan sebuah early warning system. Jadi sistem deteksi dini. Nah, kita ini kan belum terbangun, sekalipun sudah ada Babinsa dan Babin Kaptimas ya. Tapi kan energi mereka terbatas karena mereka hanya satu orang di satu kelurahan, ya kan. Padahal di bawah kelurahan itu ada puluhan RW, mungkin ada ratusan RT. Nah, kalau kita bisa merangkul, bisa masuk ke situ, itu enak. Ketika nanti ada gelagat-gelagat yang mencurigakan itu langsung bisa lapor. Jadi langsung kita bisa tahu, kita bisa siapkan treatmentnya. Oh, ini harus seperti ini, harus seperti ini, tanpa menunggu ada kejadian terlebih dahulu. Sekarang ini kan ya saya akui sendiri, kita ini kan kayak pemadam kebakaran. Sudah ada kejadian, ada kebakaran, nah kita baru nyemprot. Nah, kita belum bisa menemukan ini loh, cara melihat gejala-gejalanya, titik-titik apinya itu loh. Oh, ini di sini potensi, ini di sini potensi. Terus bagaimana supaya ini tidak membesar menjadi suatu kebakaran yang menghanguskan seisi rumah dan lain sebagainya. Nah, yaitu dengan menciptakan sistem deteksi dini yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama sampai di tingkat terbawah sekalipun, termasuk desa-desa. Tadi siang saya ngobrol soal ini Mas dengan teman-teman dari LBH Semarang. Karena ini desa-desa ini kan sedang gencar-gencarnya di gelontor dana desa ini ya. Jumlahnya nggak main-main loh itu loh. Nah, ini kalau nggak dikawal kan, kalau dikawal bagus sebenarnya, berpotensi untuk mengembangkan desa-desa ini. Mau menanggapi? Karena ini berbicara toleransi, mungkin kalau berbicara toleransi itu kan tadi bilang bahwa pendeteksian diri, berarti berkaitan dengan mungkin kalau pandangan saya adalah anak-anak zaman sekarang itu kan memang toleransinya kurang. Nah, berhubung dari agama saya, agama Muslim itu kan ada caranya sendiri. Nah, karena saya sedang mengkaji terkait di dalamnya ada toleransi itu, menurut mungkin ada dalam Kristen itu memberikan sebuah doktrin agar anak-anak di zaman sekarang itu tahu toleransi antar umat beragama. Terus karena saya yakin bahwa agama lain pun dia memegang bahwa kita harus cinta kepada Tuhan, cinta kepada alam, dan cinta kepada manusia, itu pasti. Nah, menurut beliau itu apakah ada peran dari seorang katakanlah pendidik lah, karena ini menyangkutnya anak zaman sekarang. Kalaupun berbicara tentang mahasiswa dan lainnya itu kan sudah tahu mana yang baik dan yang mana yang baik. Tapi sekarang kan lebih condong untuk mendeteksinya itu kan harus lewat dari peranan seorang pendidikan itu sendiri, memasukkan mendoktrin supaya ini loh toleransi yang baik. Mungkin dari masalah itu pendidikan dari Kristen sendiri itu cara memasukkannya, karena saya nanti bisa mengkolaborasi dengan Islam dulu dan sebagainya untuk penelitian saya di skripsinya ya. Kalau di kalangan Kristiani, Kristen Katolik itu ada yang namanya sekolah minggu.
Kalau di Kristen sekolah minggu, kalau di Katolik itu apa saya lupa. Itu diikuti oleh anak-anak usia balita sampai dengan SD. Itu tiap minggu. Jadi mereka diberikan pelajaran-pelajaran tentang Alkitab dan lain sebagainya. Nah, dari sini sebenarnya guru-guru sekolah minggu bisa memberikan ini pemahaman-pemahaman materi-materi tentang toleransi seperti itu. Nah, karena apa? Karena anak-anak usia balita ini kan sebenarnya masuk dalam usia emas ya. Jadi bagi otak mereka kan masih dalam tahap tumbuh kembang ya. Ketika mereka mendapatkan informasi-informasi yang baik, maka itu akan mempengaruhi ketika mereka nanti dewasa. Nah, terkait dengan toleransi ini sebenarnya masyarakat kita ini sudah sangat toleran. Buktinya apa? Dulu waktu kita kecil ya, kita SD, kita TK, kita bermain dengan teman-teman sekampung lah. Apa kita pernah bertanya, wah agamamu apa? Ya kan? Loh, dulu saya di kampung itu, kalau sahur, saya itu ikut klotekan. Bener, ikut klotekan. Nanti kalau lewat rumah yang depannya ada pohon mangganya, berhenti ngambil mangga. Dan teman-teman tidak pernah mempermasalahkan agama saya apa. Begitu pula sebaliknya. Dan sampai sekarang pun akhirnya saya menjadi terbiasa ketika berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda agama. Saya ikut buka puasa bersama. Kemarin ngadain buka puasa di gereja, buka puasa di wihara. Bukan bermaksud untuk apa ya, sinkretis tidak ya, tetapi ini bagian dari upaya untuk membangun apa ya, nilai-nilai toleransi, paling tidak memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ya kita tidak ada masalah kalau bertemu, berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda agama, ini tidak ada masalah seperti itu. Itu sih Mas, kalau dalam Kristen Katolik seperti itu. Jadi dimulai dengan anak-anak dari usia balita sampai dengan SD. Nah, nanti kalau sudah SMP, itu mereka masuk dalam remaja. Itu ada sendiri. Jadi ada ibadah khusus remaja. Kemudian usia pemuda itu ada sendiri. Masuk dalam ibadah khusus pemuda. Kemudian ketika berkeluarga itu ada sendiri, ibadah kayak pengajian begitu, itu khusus keluarga muda. Kemudian ketika masuk lansia itu ada lagi, ada persekutuan pengajian begitu, itu yang khusus ini orang-orang yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Jadi ada masing-masing ada wadahnya, sudah ada wadahnya. Nah, ini sekarang strategi ini dipakai oleh kelompok-kelompok yang ini ke kanan-kananan itu. Jadi sekarang mereka jarang mencekolahkan anaknya di sekolah formal karena pemerintah sudah mulai masuk ke pendidikan. Dulu kan pernah toh ada ujian-ujian itu, soalnya waktu apalagi pas Pilkada DKI kemarin kan. Ya kan, itu sampai masuk ke ujian-ujian loh. Jadi soal-soal ujian itu sampai bahas tentang politik, bahas tentang perbedaan agama. Nah, ini kan parah. Nah, pemerintah sudah melihat ini dan mulai dikawal kan. Nah, tapi mereka juga nggak kekurangan akal. Akhirnya mereka memilih menarik diri dari sekolah formal, kemudian mereka lebih memilih untuk mengajar anaknya sendiri melalui sistem homeschooling. Itu yang terjadi di Surabaya. Kita itu anak-anaknya itu tidak masuk dalam sekolah formal, diajar sendiri homeschooling. Nah, ini yang sulit karena kontrol pemerintah ini belum bisa sampai masuk ke situ. Kita nggak tahu kan di rumah mereka diajari apa. Tahu-tahu anak usia 7 tahun ngomong, kapan aku bisa nyusul Abi sama Umi gitu. Ada polisi ngantar makanan, pakai peci gini, tanyain, Bapak agamanya apa? Islam. Bapak Islamnya Islam apa gitu. Kan repot, anak 7 tahun. Ya ini. Jadi ada sisi positifnya, tetapi juga ada kemungkinan penyalahgunaan. Karena kontrol pemerintah menjadi terbatas kan. Dan mereka tahu bahwa anak-anak usia itu kalau memang disiapkan itu, kayak dulu kan pernah kan teman-teman ngundang satu jihadis yang orang Aceh itu, namanya siapa saya lupa itu. Masih muda seusia teman-teman ini. Dia terdoktrin gitu, wakilnya sampai maju perang loh itu loh di Timur Tengah sana. Cuma terus melihat temannya mati kena bom, terus dia jadi goyah dan akhirnya dia memilih keluar. Ya awalnya dari ngelihat video YouTube. Nah itu kan kalau saya yakin masa kecilnya akan berperan besar. Ketika
orang jarang berinteraksi dengan dunia luar, hidupnya di rumah, pulang sekolah di rumah, main game, ya kan, tidak ada teman sekampung yang berbeda agama. Itu jadi apa ya, kayak hidupnya itu homogen gitu loh, kenalnya ya omong itu tok gitu loh. Ketika melihat orang Kristen yang suka makan babi, maka wah pada kayak babi seperti itu. Kan rupanya mengandung babi. Kalau saya bersyukur dibesarkan di tengah lingkungan yang heterogen, Mas. Jadi keluarga saya ada yang Muslim juga. Saya lahir di dekat Kelenteng, ya kan, Kelenteng Sampokong itu. Saya sekolah di sekolah Kristen. Saya bergaul dengan teman-teman sekampung yang beda agama, kebanyakan Islam. Jadi sejak kecil memang saya sudah dibiasakan melihat hal-hal yang berbeda. Jadi ketika besar ya saya tidak kaget lagi masuk Kelenteng itu ya sudah terbiasa. Makanya memang dari anak-anak ini penting, Mas. Penting. Mungkin jadi dengan itu dulu ada metodenya sehingga sampai sekarang pun masih diterapkan, karena sekarang adalah kan hanya metode tapi nantinya kalau udah di masyarakat sudah nggak dipakai. Ya kalau di gereja ini memang kontrolnya ini ya cukup baik ya, sistematis dalam artian lah. Ya tadi saya cerita tadi, sekolah minggu itu ada kurikulumnya. Jadi masing-masing guru sekolah minggu itu dia punya buku acuan untuk kelas balita itu apa yang harus disampaikan, dongeng-dongeng gitu kan. Terus nanti menginjak SD itu ada lagi. SD itu dibagi usia berapa sampai berapa seperti itu. Dan itu masing-masing punya buku kayak modulnya begitu loh. Itu ada. Nah, kemudian lepas dari sekolah minggu, itu anak-anak akan diarahkan untuk masuk dalam remaja. Nah, remaja ini nanti juga ada ininya, ada dalam tanda kutip pengawasannya khusus. Jadi dalam artian, ayo kita kumpul, terus nanti ada ibadahnya juga, ada kegiatan-kegiatan bersama. Ketika ada satu yang tidak datang, dicari seperti itu, dikunjungi ke rumahnya seperti itu. Dan itu kalau memang si anak ini ikut aktif, itu dia akan termonitor sampai dengan usia dewasa. Jadi jenjangnya mulai balita, SD, kemudian SMP, kemudian sampai SMA, mahasiswa, sampai dia berkeluarga, sampai tua, hingga akhirnya meninggal. Jadi ada jenjangnya. Baik, seperti itu. Sudah cukup. Sangat menarik sekali pada malam hari ini kita bisa bertukar pikiran langsung. Banyak pembelajaran yang bisa kita terima hari ini. Namun saya menarik beberapa kesimpulan. Untuk lebih globalnya saya mengambil kesimpulan itu dari pesan-pesan yang terkandung dalam Pancasila. Dalam Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, perintah Tuhan untuk saling menghormati dan menghargai agama satu dengan agama yang lain. Kemudian pesan yang kedua dari Pancasila yaitu sejatinya menjaga ciptaan Tuhan sama halnya kita menjaga perintah Tuhan, dan jika kita menyakiti ciptaan Tuhan sama halnya kita menjalankan larangan Tuhan. Kemudian pesan yang diambil dari Pancasila ketiga yaitu agama mengajarkan kita untuk bersatu demi kebaikan bersama, bukan untuk perpecahan. Kemudian poin Pancasila yang keempat bisa kita ambil yaitu lebih mengedepankan jalan musyawarah dalam menyelesaikan masalah apapun. Kemudian poin yang kelima dari Pancasila bisa kita ambil yaitu agama mengajarkan kita untuk mengedepankan kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan pribadi. Itu mungkin diskusi yang bisa kita petik pada malam hari ini. Kemudian saya juga mengingatkan kembali kepada teman-teman, kita bisa share. Kalau hoax bisa di-share, kita harus bisa share cara menangani hoax tersebut. Seperti tadi yang disampaikan bahwa ada aplikasi yang telah dirancang dan dibuat oleh Mavindo, bukan? Mavindo. Ternyata namanya Booster Tool. Teman-teman bisa download dan bisa share agar aplikasi ini bisa lebih bermanfaat lagi ke depan. Seperti itu. Mungkin diskusi pada malam hari ini
sekian dan kami sebagai